Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Wah, alhamdulillah deh kalau baik. Tapi itu kok lemes sih? Belum sarapan ya? Oh, kalau pagi itu harus sarapan ya anak-anak, karena sarapan itu penting untuk kesehatan kita. Jadi tubuh kita akan lebih siap menerima pelajaran jika kita sarapan. Nah, sekarang kan juga waktunya pandemi nih. Nah, sarapan itu penting, jadi kita harus menjaga imun tubuh kita agar virus-virus yang ada di luar sana itu nggak masuk ke tubuh kita. Jadi kita nggak gampang sakit deh. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin memimpin doa ya. Doa kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin melakukan presensi terlebih dahulu ya. Baik, absen nomor 1 Andika. Nomor 2 Bimo. Nomor 3 Caca. Sakit apa nak? Oh, tapi ada suratnya kan ini? Baik, nanti suratnya minta tolong kasih ke saya ya. Terima kasih. Dinda. Elang. Izin kemana? Ada suratnya? Baik, nanti kalau gitu suratnya kasih ke saya ya. Fahri. Gina. Baik, sudah. Jadi di sini yang tidak masuk ada 2 orang ya. Oke, nanti suratnya minta tolong kasih ke meja saya ya. Nah, sebelum beranjak ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya, ada yang ingat nggak sih minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Atmosfer kurang tepat, litosfer kurang tepat, pengertian geografi kurang tepat. Ya, penelitian geografi. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang penelitian geografi. Nah, sebelum melakukan penelitian, kita wajib dan harus mengetahui apa itu geografi. Dan kita juga harus mengetahui wilayah sekitaran kita. Jadi, ada yang tahu nggak sih kita itu tinggal di planet mana sih? Kita itu hidup di mana sih? Ada yang tahu nggak? Ya, bumi. Kita sebagai makhluk hidup itu tinggal dan hidup di bumi. Jadi, materi kita pada hari ini adalah dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kenapa sebagai ruang kehidupan? Karena hanya di bumilah makhluk hidup bisa tinggal. Ada yang tahu nggak sih kenapa hanya di bumi saja manusia bisa tinggal? Nggak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Baik, karena di bumi itu terdapat unsur-unsur yang diperlukan oleh manusia seperti oksigen, udara, air, dan lain-lain. Jadi, kalau manusia tinggal di Mars itu tidak mungkin karena jarak dari Mars ke matahari itu sangat dekat. Jadi, di sana tidak ada oksigen, tidak ada air, dan tidak ada udara. Jadi, manusia tidak akan bisa hidup di Mars. Oke? Jadi, sebelum Ibu lanjut ke materinya, boleh Ibu minta tolong untuk membenarkan proyektornya. Karena Ibu sudah menyiapkan PowerPoint untuk materi kita pada hari ini. Dan Ibu harap untuk seluruh siswa dan siswi yang ada agar mencatat materi pada hari ini. Karena Ibu hanya menuliskan poin-poinnya saja untuk di PowerPoint. Jadi untuk lebih rincinya Ibu akan menjelaskan secara detail. Dan kalian wajib mencatat karena materi ini akan diujikan untuk ujian nasional nanti. Oke? Bisa minta tolong proyektornya? Terima kasih. Baik, jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan.
Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama, teori pembentukan jagat raya. Yang kedua, teori pembentukan tata surya. Dan yang ketiga adalah teori pembentukan planet bumi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan teori pembentukan jagat raya. Nah, di sini ada yang sudah tahu nggak sih teori pembentukan jagat raya itu ada berapa? Silahkan angkat tangan. 5 kurang tepat. Ya, 2 kurang tepat. 3, ya benar. Jadi teori pembentukan jagat raya itu ada 3. Yang pertama adalah teori Big Bang, yang kedua adalah teori oscillating, dan yang ketiga adalah teori steady state. Yang pertama, teori Big Bang. Jadi, teori ini dikemukakan oleh George Lemaitre pada tahun 1927. Jadi, teori ini menyatakan bahwa jagat raya terbentuk akibat adanya ledakan suatu massa tunggal yang sangat padat dan panas. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa pada saat itu galaksi-galaksi itu berdekatan satu sama lain. Jadi, lalu ada satu massa tunggal yang menyimpan suhu yang sangat panas, yang sangat besar, dan ini akan menimbulkan ledakan yang super dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan itu, materi yang ada di dalam massa tunggal itu bertebaran kemana-mana yang sampai sekarang disebut dengan planet. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, baiklah. Kalau belum, Ibu akan memulai ke materi teori pembentukan jagat raya yang kedua. Teori yang kedua adalah teori oscillating atau mengembang atau memampat. Jadi teori ini dipertemukan oleh Fred Hoyle pada tahun 1948. Jadi teori ini menyebutkan bahwa jagat raya pada awalnya terbentuk karena suatu siklus hidrologi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang lama-kelamaan memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sampai sekarang disebut dengan matahari. Baik, Ibu akan lanjut ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah teori steady state. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle dan kawan-kawannya ahli astrofisika Inggris pada tahun 1948. Ini tahunnya sama ya seperti teori yang tadi, namun isinya berbeda. Dalam teori ini, Fred Hoyle dan kawan-kawannya menyatakan bahwa alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi alam semesta itu akan sama sepanjang waktu, dari masa lampau hingga masa yang akan datang. Jagat raya akan selalu sama. Namun teori ini sangat jelas tidak terbukti bahwa jagat raya dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Jadi teori ini dikekang oleh banyak pihak dan tidak terbukti kebenarannya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Jika ingin bertanya silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaan. Baik, jika tidak ada, saya rasa untuk teori pembentukan jagat raya sudah paham ya. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu teori pembentukan tata surya. Ada yang tahu teori pembentukan tata surya itu ada berapa? 3 kurang tepat. 4 kurang tepat. Ya, yang benar adalah 5. Jadi teori pembentukan tata surya itu ada 5. Yang pertama, teori kabut atau nebula. Yang kedua, teori pasang surut. Yang ketiga, teori bintang kembar. Yang keempat, teori planetesimal. Dan yang kelima adalah teori awan debu. Yang pertama, Ibu akan membahas terkait teori kabut atau nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Dalam teori ini menyatakan bahwa tata surya adalah pada awalnya adalah berupa gas atau kabut yang ada di angkasa dan berputar-putar lambat lalu membentuk cakram yang datar, dan ada beberapa inti massa. Nah, inti massa yang ini
Ada satu inti massa yang sangat besar dan terdapat di bagian tengah yang memiliki suhu tinggi dan berpijar, lalu terbentuklah matahari. Nah, inti massa yang ada di sekelilingnya mengalami pendinginan dan perlahan-lahan menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Lalu teori yang kedua adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas C. Chamberlain pada tahun 1905. Nah, teori ini menyatakan bahwa tata surya pada mulanya sudah terbentuk matahari. Jadi pada awal terbentuknya matahari sudah ada terlebih dahulu. Lalu pada suatu masa ada sebuah bintang yang ukurannya besar dan mengorbit di dekat matahari. Berhubung si bintang ini punya gravitasi yang kuat, jadi si bintang besar dan matahari ini saling tarik-menarik hingga terseret keluar. Partikel-partikel yang tidak terseret jauh berhasil kembali masuk dan bergabung dengan matahari. Tetapi partikel yang terseret sangat jauh hanya mengambang di angkasa. Partikel yang mengambang inilah yang sampai sekarang disebut dengan planet. Jadi teori selanjutnya yaitu teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh Raymond Arthur Littleton pada tahun 1955. Nah, teori ini menjelaskan bahwa tata surya pada awalnya sudah memiliki matahari. Matahari merupakan bintang kembar yang menjadi massa gas yang berputar mengelilingi sebuah medan gravitasi. Sebuah bintang menabrak bintang lainnya dan menghancurkannya. Jadi itulah yang sampai saat ini disebut planet. Lalu teori yang keempat adalah teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Teori ini mengemukakan bahwa tata surya terbentuk pada awalnya ada matahari yang dilewati oleh bintang yang sangat dekat. Lalu karena adanya gaya gravitasi, sebagian massa matahari tertarik ke arah bintang hingga membentuk seperti cerutu panjang. Jadi matahari sudah ada, lalu ada bintang yang mengitarinya. Teori yang kelima adalah teori awan debu. Teori ini dikemukakan oleh Carl Friedrich, kemudian disempurnakan oleh Gerard Peter pada tahun 1905. Teori ini menyatakan bahwa tata surya sudah ada dan langsung terbentuk dari matahari dan planet-planet. Nah, baik, untuk kelima teori sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang belum paham? Jika belum paham, silahkan angkat tangan dan sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut ke materi berikutnya ya. Sampai sini sudah paham ya bagaimana teori pembentukan jagat raya dan teori pembentukan tata surya. Lalu Ibu akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu teori-teori pembentukan planet bumi. Ada yang tahu nggak sih teori pembentukan planet bumi itu terbagi dari berapa teori? Yang tahu silahkan angkat tangan. Iya? 5? Benar. Jawabannya adalah 5. Teori pembentukan planet bumi dibagi dari 5 teori. Yang pertama, teori kontraksi. Yang kedua, teori apungan benua. Yang ketiga, teori dua benua. Yang keempat, teori konveksi. Dan yang kelima adalah teori lempeng tektonik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang teori konveksi. Teori konveksi dikemukakan oleh René Descartes pada tahun 1596 hingga tahun 1650. Nah, teori ini menjelaskan bahwa bumi itu terbentuk karena mengalami penyusutan. Lalu teori yang kedua adalah teori dua benua. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Nah, teori ini mengemukakan bahwa bumi itu terbentuk karena adanya dua benua yang bergerak menuju ekuator. Jadi dua benua ini bergerak menuju ekuator dan saling bertemu hingga terjadilah planet bumi. Teori yang ketiga adalah teori apungan benua. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener
pada tahun 1912. Nah, teori ini menjelaskan bahwa bumi terbentuk akibat adanya benua tunggal yang terpecah-pecah akibat pergerakan laut. Jadi, bumi itu terbentuk akibat adanya satu benua tunggal yang sangat besar dan terjadilah pergerakan laut yang secara terus-menerus hingga akhirnya terpecah-pecah dan akhirnya terjadilah bumi. Lalu, teori yang keempat adalah teori konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess pada tahun 1927. Teori ini menjelaskan tentang bumi yang terbentuk karena adanya arus konveksi. Lalu, teori yang kelima adalah teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson pada tahun 1968. Dalam teori ini menyebutkan bahwa bumi itu terbentuk akibat adanya teori lempeng tektonik. Jadi, lempeng tektonik yang ada di dunia itu adanya mengalami pergerakan sehingga membentuklah planet bumi. Nah, di sini terdapat 3 macam pergerakan. Yang pertama adalah gerakan divergen, yang kedua adalah gerakan konvergen, dan yang ketiga adalah gerakan transform. Yang pertama, gerakan divergen. Gerakan divergen adalah gerakan dari 2 atau lebih lempeng tektonik yang saling menjauh. Sedangkan gerakan konvergen adalah gerakan 2 lempeng yang saling mendekat. Dan gerakan transform adalah gerakan dari 2 atau lebih lempeng tektonik yang saling berlawanan arah. Sampai sini ada yang perlu dipertanyakan? Silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi berikutnya adalah struktur lapisan bumi. Ada yang tahu nggak sih bahwa bumi itu memiliki struktur-struktur lapisan? Jika tahu, apa saja? Tidak tahu? Tidak tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, struktur lapisan bumi terdiri dari 3. Yang pertama adalah kerak bumi, yang kedua adalah mantel bumi, dan yang ketiga adalah inti bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling luar. Lapisan ini adalah lapisan yang paling tipis dibanding lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri dari beberapa unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, silikat, besi, dan lain-lain. Inilah unsur-unsur yang diperlukan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena pada lapisan kerak bumi inilah manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi ini tinggal. Jadi manusia itu tinggal di lapisan kerak bumi dan lapisan paling luar dari bumi. Kerak bumi bersifat keras dan tebal, dan lapisan inilah tempat tinggal makhluk hidup. Lapisan ini dibedakan menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah kerak yang menyusun wilayah daratan sekitar 79% dari permukaan bumi, dan kerak samudra adalah kerak yang menyusun wilayah samudra sekitar 65% dari permukaan bumi. Lalu lapisan yang kedua adalah lapisan mantel bumi. Lapisan ini terletak di bagian bawah kerak bumi. Nah, lapisan ini tersusun dari magnesium atau besi dan silikat. Nah, mantel bumi dibedakan lagi menjadi 2 lapisan, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Nah, mantel luar bumi berada pada kedalaman 10 hingga 300 km di dalam permukaan bumi dengan suhu sekitar 3000 derajat Celcius. Nah, untuk mantel dalamnya sendiri berada pada kedalaman 300 hingga 2890 km di dalam permukaan bumi dengan suhu yang sama, sekitar 3000 derajat Celcius. Nah, lapisan bumi yang ketiga adalah lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi adalah lapisan yang paling dalam dan biasa disebut juga dengan lapisan inti bumi. Lapisan ini tersusun dari beberapa unsur kimia seperti besi dan nikel. Lapisan inti bumi juga dibedakan lagi menjadi 2 loh. Yang pertama adalah inti dalam.
yang memiliki kedalaman 2.890 hingga 5.150 km di dalam permukaan bumi dengan suhu sekitar 4.000 hingga 5.000 derajat Celcius. Wow, panas kan ya? Nah, untuk inti luar berada dalam kedalaman 5.150 hingga 6.370 km di dalam permukaan bumi dengan suhu sekitar 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Nah, sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, Ibu rasa untuk materi struktur lapisan bumi sudah paham semua ya, karena sudah tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah pergerakan bumi. Kita semua sudah tahu kan bahwa bumi itu bergerak. Nah, apa saja sih pergerakan bumi? Jadi, pergerakan bumi dibedakan menjadi dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rotasi bumi. Apa sih pengertian rotasi bumi? Ada yang tahu nggak sih? Iya, benar. Jadi, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi, bumi itu berputar pada porosnya. Nah, untuk prosesnya sendiri, bumi berputar berlawanan dengan jarum jam. Jadi, bumi itu berputar ke arah timur. Nah, untuk waktu yang diperlukan bumi berputar pada porosnya adalah 23 jam 58 menit atau biasa kita sebut sebagai 1 hari. Ternyata bumi bergerak itu ada dampaknya loh kepada kita sebagai makhluk hidup. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama, terjadinya gerak semu harian matahari. Yang kedua, pembelokan arus laut. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Yang keempat adalah pergantian siang dan malam. Nah, kita lanjut ke pergerakan bumi yang kedua, yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet lainnya termasuk bumi. Nah, pada perspektif masyarakat, mataharilah yang mengelilingi bumi. Padahal itu salah, karena matahari sebagai pusat tata surya dan bumilah yang mengitarinya. Nah, waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari itu ada 365 sampai 366 hari. Nah, waktu ini sering disebut sebagai kala revolusi bumi. Nah, sama seperti rotasi bumi tadi, revolusi juga memiliki dampak kepada kehidupan manusia. Dampak yang pertama adalah gerak semu tahunan benda-benda langit. Dampak yang kedua adalah terjadinya gerhana. Dampak yang ketiga adalah perubahan musim. Dan dampak yang keempat adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Nah, sampai sini Ibu sudah menjelaskan semua materinya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, giliran Ibu saja ya yang bertanya. Jadi pertanyaannya, ada berapa sih teori pembentukan jagat raya yang sudah Ibu jelaskan tadi? Silahkan angkat tangan. Ya, benar, ada 3. Nah, lalu ada berapa sih pergerakan bumi itu dan sebutkan. Silahkan angkat tangan. Ya, kamu? Oh iya, pergerakan bumi ada 2, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Baik, Ibu rasa semuanya sudah paham ya dengan materi yang Ibu jelaskan. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk mengasah kemampuan kalian. Oke? Jadi tugasnya adalah silahkan dalam satu kelas ini membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, untuk kelompoknya kalian ingin memilih sendiri atau dipilihkan oleh Ibu? Baik, karena banyak yang memilih sendiri, jadi kelompoknya terserah, yang penting terdiri dari 3-4 orang. Nah, untuk tugasnya yaitu silahkan kalian membuat video animasi yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan.
Nah, untuk deadline-nya, tugas ini harus dikumpulkan minggu depan dalam satu file. Nah, apakah ada pertanyaan dari tugas yang Ibu berikan? Iya, silahkan bertanya. Baik, jadi pertanyaannya adalah berapa durasi minimal untuk pembuatan video ini? Nah, untuk durasi minimalnya 5 menit, untuk durasi maksimalnya 10 menit. Jadi jangan sampai videonya kurang dari 5 menit dan jangan sampai lebih dari 10 menit. Ada pertanyaan lagi? Ya? Oh, jadi pertanyaannya adalah bagaimana konsep dari video ini. Untuk konsepnya itu sesuai dengan kreativitas kelompok kalian masing-masing. Yang penting isi dari videonya itu memuat materi kita pada hari ini. Oke, baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih ya anak-anak. Karena jam pelajaran sudah berakhir dan bel sudah berbunyi, itu artinya jam pelajaran geografi pada hari ini telah berakhir. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas? Silahkan angkat tangan. Baik, Ibu rasa cukup ya, karena tidak ada yang angkat tangan dan tidak ada yang dibingungkan lagi. Jadi Ibu akan menutup pelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa sarapan, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa mengerjakan tugas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.